Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, dengan keberkahan khatmun nubuwah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan umat ini sebagai penanggung jawab atas usaha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap individu dari umat ini, siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah penanggung jawab atas usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap individu dari umat ini diberikan tanggung jawab untuk seluruh umat. Jadi sebanyak mana manusia yang tinggal, yang hidup di muka bumi saat ini, semua mereka adalah tanggung jawab setiap kita. Dan kekurangan kita saat ini adalah, sudah berapa tahun berlalu dalam kehidupan kita saat ini, tapi sampai sekarang kita masih belum menyadari akan tanggung jawab kita. Dan kita tidak menganggap bahwasanya kerja ini bukan kerja kita. Padahal ini adalah satu kerja yang sangat besar. Adapun mengurus keluarga, istri dan anak, mengurus pekerjaan dan kerja-kerja dunia lainnya, itu semua adalah pekerjaan yang kecil. Dan maksud, tujuan dan usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu usaha dan kerja yang sangat besar, yang paling tinggi. Semua pekerjaan-pekerjaan keduniaan adalah pekerjaan yang kecil, dan kerja agama adalah kerja yang besar. Dan usaha agama adalah bagaimana supaya agama ini wujud dengan sempurna di seluruh alam. Dan usaha agama itu sendiri supaya hidup di seluruh dunia. Dan bagaimana setiap orang-orang Islam mengamalkan agama secara sempurna. Bagaimana seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan cara hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap sunnah-sunnah beliau ini hidup dan diamalkan oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Dan setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, bagaimana mereka bisa mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di wajah laki-laki supaya wujud sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita-wanita jika keluar rumah maka dengan menutup aurat dengan sempurna dan menggunakan niqab. Bagaimana setiap orang-orang Islam bisa mengamalkan seluruh perintah Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah usaha yang mesti kita wujudkan, yang mesti kita jalankan. Dan bagaimana setiap orang Islam bisa menjadi orang yang buat usaha atas agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan laki-laki sebagai penanggung jawab untuk usaha ini. Begitu juga dengan perempuan. Mereka pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penanggung jawab untuk buat usaha. Maka ini adalah tanggung jawabnya laki-laki dan juga tanggung jawab setiap wanita. Dan ini bukan hanya tanggung jawab laki-laki saja. Karena di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri buat usaha ini. Kemudian pengikut-pengikut beliau, orang-orang yang bersama dengan beliau, yakni sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka pun buat usaha yang sama. Dan begitu juga dengan sahabiat, sahabat-sahabat wanita, mereka pun buat usaha. Mereka semua juga buat usaha agama. Dan pada zaman itu, usaha agama di kalangan wanita tidak ada kekurangan. Jadi sebagaimana laki-laki mereka memikirkan untuk seluruh umat, seluruh manusia, demikian juga wanita mereka pun berpikir untuk seluruh manusia, seluruh umat. Dan pada masa itu laki-lakinya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha atas agama sampai ke benua-benua dan negara-negara yang berbeda. Begitu juga dengan wanita mereka. Mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mahram mereka masing-masing, dengan suami mereka, dengan saudara laki-laki mereka, sampai ke negara-negara jauh. Akan tetapi yang paling banyak rombongan dikirim adalah rombongan laki-laki. Karena dalam setiap rombongan laki-laki tidak semuanya ada wanita yang menyertai mereka. Ada sebagian yang membawa wanita mereka dan sebagian tidak. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri setelah hijrah, kemudian beliau setiap kali keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat undian kepada istri-istri beliau sebelum berangkat keluar jalan Allah. untuk menentukan siapa yang ikut dengan saya pada safar ini.
Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diwajibkan untuk buat undian seperti ini dan beliau tidak diperintahkan untuk buat undian seperti ini, akan tetapi untuk menghibur hati istri-istri beliau maka beliau buat undian seperti ini. Dan nama siapa saja yang keluar ketika undian nanti, maka dialah yang akan dibawa serta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di jalan Allah. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ummul Mukminin, dua safar beliau yang begitu masyhur dan terkenal, yang mana pada safar beliau yang pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kalung beliau hilang di dalam perjalanan. Maka kemudian terjadilah peristiwa yakni peristiwa fitnah, yang mana orang-orang munafik ketika itu berusaha memfitnah beliau, na'udzubillah. Kemudian dalam safar berikutnya terjadi hal seperti itu. Kalung beliau hilang, kemudian sudah masuk waktu sholat, sahabat-sahabat tidak memiliki air untuk berwudu, sehingga sahabat-sahabat menjadi gelisah, sehingga maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tayamum pada ketika itu. Maka orang-orang mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya keluargamu adalah keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ketika umat di dalam kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan keluargamu sebagai asbab untuk menghilangkan kesusahan dari umat dan memberikan kemudahan untuk umat dengan menurunkan ayat tayamum ketika itu. Maka pada zaman itu Ummahatul Mukminin, azwajul mutahharat, istri-istri Rasulullah ini senantiasa menyertai beliau dalam perjalanan-perjalanan. Jadi pada masa itu wanita-wanita pun ikut keluar di jalan Allah, ikut dalam safar-safar. Dan di dalam kitab Hikayatus Sahabat, kisah mengenai Ummu Haram radhiyallahu anha yang sering kita baca dan sering kita dengar di halaqah-halaqah ta'lim, yang mana beliau ini adalah salah satu dari bibi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sering datang ke rumah bibinya ini untuk beristirahat di sana. Dan satu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam beristirahat di rumah bibinya Ummu Haram radhiyallahu anha, kemudian ketika bangun, beliau sallallahu alaihi wasallam bangun dan tersenyum. Maka kemudian Ummu Haram radhiyallahu anha pun berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adhakallahu sinnak." Engkau tersenyum ya Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan engkau ini tersenyum. Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwasanya aku diperlihatkan di dalam mimpiku satu jamaah dari kalangan umatku, yang mana mereka bersafar di atas air, bersafar di laut, dan mereka terlihat begitu gagah sekali, sebagaimana seorang raja yang sedang duduk di atas singgasananya. Jadi pada zaman dahulu, mungkin di zaman kita sekarang ini sudah tidak ada lagi pemandangan seperti ini, namun di zaman dulu seorang raja yang duduk di atas singgasananya dengan segala kemewahan dan perhiasan yang dia miliki dan wangi-wangian, dan dipakaikan mahkota di atas kepalanya. Dia duduk dan orang-orang mengelilinginya, maka inilah satu pemandangan yang sangat gagah sekali. Siapa saja yang melihat pemandangan seperti ini, mereka menginginkan seandainya saya ini menjadi raja. Begitulah kira-kira yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, satu jamaah dari umat beliau yang melakukan perjalanan di atas air. Maka Ummu Haram radhiyallahu anha pun mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya saya dimasukkan ke dalam golongan jamaah tersebut." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun berdoa dan mengatakan bahwasanya sesungguhnya engkau termasuk dari jamaah tersebut. Kemudian beliau pun berbaring lagi, kemudian beliau pun tertidur, kemudian beliau terbangun dan beliau tersenyum lagi. Maka Ummu Haram pun bertanya lagi kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab bahwasanya aku diperlihatkan di dalam mimpiku satu jamaah dari umatku, jamaah yang lain dari kalangan umatku. Mereka melakukan perjalanan di atas air, bersafar di atas laut, dan mereka terlihat begitu gagah sebagaimana seorang raja yang sedang duduk di atas singgasana. Maka Ummu Haram pun mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya saya dimasukkan dalam golongan jemaah tersebut."
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, bahwasanya engkau telah termasuk di jamaah yang pertama. Namamu tidak ada di jamaah yang kedua. Maka jika kita renungkan bahwasanya beliau ini adalah bibi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara zahirnya beliau ini umurnya lebih tua daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semasa hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa tahun beliau telah hidup di atas dunia. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Kemudian setelah itu masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu 2 tahun dan beberapa bulan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun wafat. Kemudian datanglah masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana masa kekhalifahan beliau ini adalah 10 tahun dan beberapa bulan. Kemudian beliau pun telah disyahidkan. Kemudian barulah datang masa kekhalifahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka pada masa kekhalifahan beliau ini, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu meminta izin kepada beliau untuk menyiapkan satu rombongan yang akan bersafar di atas laut, supaya jemaah ini berangkat ke kepulauan Qubrus di negeri Syam untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala di sana dan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka Amirul Mukminin Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pun mengizinkan beliau. Maka telah terbentuklah satu rombongan yang di dalamnya ada Ummu Haram radhiyallahu anhu dengan suaminya Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dan ketika jemaah ini sampai di kepulauan Qubrus, maka mereka pun telah buat usaha di sana. Dan setelah mereka selesai buat usaha di kepulauan tersebut, maka ketika mereka akan kembali, Sayyidah Ummu Haram radhiyallahu anha ketika itu menunggangi bagalnya dan menuju ke arah pantai, sehingga apabila sampai di laut nanti, di pantai nanti, beliau pun bisa menaiki kapalnya. Maka di dalam perjalanan pun bagal beliau ini telah menjadi liar dan kemudian menjatuhkan Ummu Haram radhiyallahu anha yang ada di punggungnya. Dan beliau pun jatuh dan tulang lehernya pun patah sehingga beliau ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun telah dikuburkan di kepulauan Qubrus. Dan satu jamaah telah memberikan karkuzari bahwasanya jamaah kami telah dikirim ke negeri Syam, kemudian kami telah sampai di kepulauan Qubrus. Dan kami pun telah berziarah ke makam ataupun kuburan sahabat Ummu Haram radhiyallahu anha di sana. Dan kami melihat dengan mata kami sendiri. Sampai hari ini kuburan beliau masih terjaga di sana, masih terawat. Dan di kubur beliau tertulis, hadza qabru imra'atin salihah Ummu Haram radhiyallahu anha. Ini adalah kubur wanita solehah Ummu Haram radhiyallahu anha. Dan kemudian setelah itu ada tulisan sejarah beliau, kisah beliau ketika masih di Madinah, kemudian kisah mimpinya Rasulullah, beliau meminta didoakan oleh Rasulullah. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini dimasukkan di golongan jemaah yang pertama. Maka sebelum jemaah yang kedua dibentuk dan diberangkatkan, beliau pun telah syahid duluan di sana. Dan beliau pun telah dikubur di kepulauan Qubrus. Jadi pada masa itu wanita-wanita pun ikut serta keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mahram mereka, suami mereka ataupun saudara laki-laki mereka. Maka Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu telah berangkat membawa satu rombongan ke negeri Syam. Maka sesampai di sana, ketika itu beliau membawa istri dan saudara perempuannya. Dan saudara perempuan beliau adalah Sayyidah Ummu Hakam binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan saudara perempuannya Sayyidah Ummi Hakam binti Abi Sufyan. Maka ketika sampai di sana atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, saudara perempuan beliau ini pun sakit, kemudian wafat di sana. Dan beliau pun dikuburkan di sana. Maka di kepulauan Qubrus sana ada kuburannya Ummu Haram radhiyallahu anha, kemudian
kuburannya Ummu Hakam binti Abi Sufyan, dan beliau ini adalah adik perempuan dari Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Demikian juga dengan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat masyhur, yang mana beliau pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan agama di negeri Yaman. Dan kisah beliau ada di dalam kitab Fadilah Amal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Muaz, setelah kepulanganmu dari Yaman nanti mungkin engkau tidak akan menemui lagi aku, akan tetapi engkau bisa berziarah kepada kuburku." Maka Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu pun menangis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun menangis. Maka sahabat Muaz bin Jabal ini juga setelahnya diutus oleh Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke satu negeri yang bernama Ba'labak yang dekat dengan kepulauan Qubrus, dan beliau diutus di sana untuk menyerang satu benteng yang ada di sana. Dan ketika itu saudara perempuan beliau ikut dengan beliau. Maka maksud saya menyampaikan ini adalah sebagaimana laki-laki mereka keluar untuk buat usaha agama, keluar di jalan Allah, demikian juga dengan perempuan mereka pun ikut keluar di jalan Allah. Dan mereka pun menerima segala kesusahan, susah payah ketika keluar di jalan Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama keluar di jalan Allah dan melakukan mujahadah, bersusah payah untuk buat usaha atas agama. Dan laki-laki dan perempuan di masa itu mereka memiliki keyakinan yang sama bahwasanya setiap mereka bertanggung jawab untuk menghidupkan ini agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya setiap perintah Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud di seluruh dunia dan diamalkan oleh semua manusia. Maka mereka pun keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki mereka. Dan ketika mereka berada di rumah-rumah mereka, mereka pun berdoa untuk hal ini. Dan mereka senantiasa menyibukkan diri dalam amal-amal, sibuk dalam zikir, tilawat Al-Quran, dan menyibukkan diri dalam doa. Ketika malam hari mereka bangun untuk sholat tahajud dan mereka pun berdoa untuk umat. Demikian juga dengan ummahatul mukminin, mereka senantiasa sibuk dalam zikir, tilawat Al-Quran, kemudian ta'lim wa ta'allum. Karena perempuan datang kepada mereka dan bertanya kepada mereka mengenai masail. Maka setiap masail yang mereka telah pelajari langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengajarkan kepada wanita lain, khususnya masail-masail yang berkaitan dengan wanita. Demikian juga ummahatul mukminin senantiasa mengajarkan kepada wanita-wanita lain untuk buat ta'lim di rumah mereka. Dan banyak kisah-kisah sahabiat lainnya yang ada di Hikayatus Sahabah, sebagaimana tadi kisah Ummu Syarik radhiyallahu taala anha, demikian juga ada kisah Ummu Haram radhiyallahu anha. Bahwasanya Ummu Syarik radhiyallahu taala anha senantiasa berdakwah ke rumah-rumah, berdakwah kepada setiap wanita-wanita yang ada di Makkah Mukarramah. Karena dakwah yang dibuat oleh Ummu Syarik radhiyallahu anha, sehingga lama-kelamaan orang-orang kafir Quraisy pun menyadari bahwasanya wanita-wanita mereka di rumah, pembicaraan mereka berubah sebagaimana orang-orang yang telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Jadi mereka dulu mengatakan kepada setiap orang yang masuk Islam bahwasanya mereka ini sudah tidak beragama lagi. Maka mereka pun berpikir, ini siapa yang mempengaruhi wanita-wanita kita di rumah, sehingga pemikiran mereka sudah berubah, pembicaraan mereka sudah berubah sebagaimana orang-orang yang tidak beragama. Maka setelah dicari tahu bahwasanya keluarlah nama Ummu Syarik radhiyallahu taala anha, maka mereka pun berkumpul bermusyawarah ingin memberikan hukuman ataupun siksaan kepada beliau. Mereka mengatakan bahwasanya perempuan ini telah merusak wanita-wanita kita. Karena Ummu Syarik radhiyallahu anha yakin bahwasanya ini adalah tanggung jawab saya untuk berdakwah kepada setiap wanita-wanita yang ada di kota ini, mengajak setiap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak mereka semua untuk
menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Karena kebahagiaan seluruh manusia di seluruh dunia adalah sejauh mana mereka mentaati segala perintah Allah dan hidup sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah orang kafir Quraisy tadi berkumpul, maka diputuskanlah bahwasanya supaya perempuan ini kita keluarkan dari Mekkah Mukarramah. Jadi di tempat mana dia ini menikah, maka kita kembalikan dia ke tempat asalnya. Dan kita keluarkan dia dari kota Mekkah. Dan mereka telah menugaskan beberapa orang untuk membawa Ummu Syarik radhiyallahu anha ke tempat asalnya. Jadi pada masa itu orang-orang kafir menentang sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka marah kepada sahabat-sahabat dikarenakan mereka ini buat dakwah. Padahal di Mekah ketika itu ada orang yang beragama lain selain mereka yang tinggal di kota Mekah, tetapi mereka tidak diganggu. Akan tetapi sahabat dan sahabiyat radhiyallahu anhum ajma'in, laki-laki dan perempuan, karena mereka ini senantiasa buat dakwah, sehingga membuat orang-orang kufar ini sakit hati kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menghidupkan yang hak di tengah-tengah mereka, sehingga orang-orang batil pun merasa tersakiti, sehingga mereka marah kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka pun menentang para sahabat. Dan jikalau Ummu Syarik radhiyallahu anha ketika beliau ditangkap oleh orang-orang kafir dan beliau mengatakan bahwasanya saya akan tinggalkan dakwah dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, maka beliau pun akan dilepaskan saat itu juga. Tetapi Ummu Syarik radhiyallahu anha meyakini bahwasanya ini adalah tanggung jawab saya. Saya harus buat dakwah. Karena beliau ini adalah seorang sahabiah. Walaupun beliau ini seorang perempuan, tapi beliau menyadari akan tanggung jawab beliau. Sehingga ketika orang-orang kufar Makkah ingin mengeluarkan beliau dari Makkah, maka beliau siap menerima itu. Beliau siap meninggalkan kota yang suci seperti itu. Akan tetapi beliau tidak bisa meninggalkan tanggung jawab dakwahnya. Karena dakwah ini adalah tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada saya. Maka kemudian orang-orang kafir tadi pun telah membawa beliau keluar kota Mekkah, dan dengan zalimnya mereka yang membawa ini naik kendaraan, dan Ummu Syarik diperintahkan untuk berjalan kaki. Seorang wanita yang lemah disuruh berjalan kaki di bawah terik matahari panasnya kota Mekkah saat itu. Maka beliau berjalan kaki di atas padang pasir yang panas. Dan ketika mereka berhenti di satu tempat untuk beristirahat, maka mereka mendirikan khebah untuk mereka makan dan minum dan beristirahat di dalamnya. Sedangkan Ummu Syarik radhiyallahu anha mereka biarkan di bawah terik matahari di luar kemah. Kemudian 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari berlalu dalam keadaan seperti ini. Tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan berjalan kaki. Maka keadaan beliau pun mulai memburuk disebabkan kelelahan dan kelaparan. Maka setelah 3 hari dalam keadaan seperti itu, beliau sendiri pun telah mengira bahwasanya kematian sudah mendekat. Demikian juga dengan orang-orang kafir yang membawa beliau tadi. Mereka mengira bahwasanya sebentar lagi dia ini akan mati. Maka ketika orang-orang kafir tadi masuk ke kemahnya, mereka makan, minum, dan kemudian mereka tertidur dan meninggalkan Ummu Syarik radhiyallahu anha di bawah terik matahari di padang pasir yang panas. Maka beliau pun memandang ke arah langit dengan harapan bahwasanya malaikat akan datang memberikan pertolongan. Maka jika seseorang mengamalkan agama, kemudian dengan keikhlasannya terus mengamalkan agama sehingga mendapatkan derajat istiqamah dalam mengamalkan agama, dan kemudian dengan berbagai macam rintangan dan cobaan, susah payah dalam mengamalkan agama, ujian datang dalam kehidupan, apabila seorang ini terus bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengasihi hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada hamba tersebut, dan akan membuka pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah tidak mengirimkan malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau air yang sejuk dan segar langsung dari surga. Turunlah dari langit timba beserta talinya,
pelan-pelan semakin mendekat kepada beliau. Dan beliau melihat kepada timba yang turun dari langit tersebut. Maka apabila timba tadi telah sampai di dekat beliau, maka beliau pun duduk. Yang tadinya berbaring, beliau duduk, kemudian beliau minum dari air dari timba tersebut. Maka sebagian dari air tadi mengenai pakaian beliau dan sebagian lagi jatuh ke tanah. Maka air yang jatuh ke tanah tadi telah menjadikan pasir yang panas tadi menjadi sejuk dan dingin. Dan air yang jatuh ke pakaian beliau yang tadinya beliau ini kepanasan sehingga menjadi hilang panasnya. Maka bagaimana kekuatan yang Allah letakkan pada air yang diturunkan dari surga tadi, setelah beliau minum dari air tersebut, hausnya pun hilang, laparnya pun hilang, dan rasa lelahnya pun telah hilang, sehingga beliau duduk dalam keadaan segar dan bertenaga kembali. Dan kemudian setelah kejadian ini beliau bercerita bahwasanya Allah berikan kekuatan pada air dari surga yang saya minum tersebut. Setelah saya minum, mulai hari itu sampai mati, saya tidak merasakan kehausan. Allah Subhanahu wa taala telah hilangkan rasa haus untuk selama-lamanya kepada beliau. Walaupun saya sedang berada di bawah terik matahari yang panas di musim panas, tapi saya tidak merasa kehausan. Maka apabila seorang ini berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan agama ini dengan berpegang teguh padanya, maka baru akan datang pertolongan dari Allah. Maka ketika orang kafir tadi bangun dengan anggapan bahwasanya mungkin wanita tadi telah meninggal, telah mati, maka kita akan kuburkan jenazahnya, jasadnya, kemudian kita kembali lagi ke Mekah. Namun ketika mereka keluar dari kemahnya, melihat Ummu Syarik radhiyallahu anha dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, maka mereka bertanya, "Wahai Ummu Syarik, dari mana kamu dapatkan makanan? Dari mana kamu dapatkan minuman? Dan nampaknya ketika kami tertidur tadi, kamu telah masuk ke dalam kemah kami dan mengambil makanan dan minuman kami." Maka Ummu Syarik mengatakan bahwasanya saya tidak masuk ke kemah kalian dan saya tidak mengambil makanan dan minuman kalian. Maka kalian bisa lihat sendiri kepada makanan dan minuman kalian apakah berkurang. Maka tadi ketika beliau setelah minum daripada air di timba tadi, maka sebagaimana timba tadi turun dari langit, setelah beliau selesai minum, maka timba tadi pun kembali naik lagi ke langit. Kemudian orang-orang kafir tadi pun kembali ke kemah mereka melihat makanan dan minuman mereka. Maka mereka mendapati makanan dan minuman mereka tidak berkurang. Mereka pun keheranan bertanya kepada Ummu Syarik radhiyallahu anha, "Dari mana kamu dapatkan makanan dan minuman sehingga kamu sekarang dalam keadaan segar dan bertenaga? Bagaimana bisa keadaanmu berubah 100% seperti sekarang?" Maka beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Maka dengan keistiqamahan dan teguh pendirian beliau ini dalam mengamalkan agama tadi, Allah Subhanahu wa taala telah bukakan pintu hidayah untuk orang-orang kafir tadi. Sehingga orang-orang kafir tadi pun mereka telah mengucapkan kalimat syahadat dan mereka menjadi Islam. Maka hadirin yang mulia, tugas kita adalah buat usaha. Bagaimana kita ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sedang berjuang keluar di jalan Allah, kemudian datang kesusahan, maka kita berusaha untuk menahannya atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keridhaan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita dan Allah jadikan asbab terbukanya pintu hidayah untuk umat seluruh alam. Maka hadirin yang mulia, inilah tanggung jawab kita saat ini. Sebagaimana kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita berusaha untuk mengajak masturah kita untuk keluar di jalan Allah. Maka sebagaimana kita kaum lelaki ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pun ada semangat dalam mengamalkan agama, kemudian kita pun ada semangat dalam buat usaha agama, dan ada kerisauan mengenai perkara agama, dan ada kerisauan mengenai umat. Demikian juga apabila perempuan ini kita bawa mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul semangat beramal dalam diri mereka, dan mereka pun akan bersemangat untuk buat usaha atas agama, memikirkan agama dan memikirkan umat di seluruh alam,
sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, wanita-wanita sahabat, kemudian ummahatul mukminin, azwajul mutahharat, yang mana di dalam diri mereka ada semangat yang tinggi untuk mengamalkan dan mendakwahkan, buat usaha atas agama. Maka inilah tanggung jawab kita. Karena jika kita tidak berpikir, tidak memikirkan untuk wanita kita, maka bagaimana keadaan agama mereka, bagaimana keadaan sholat mereka, apakah mereka berzikir kepada Allah ataupun tidak, apakah mereka membaca Al-Quran ataupun tidak, apakah mereka menyempurnakan perintah Allah ataupun tidak. Maka hadirin yang mulia, jika kita ingin anak-anak kita di rumah supaya mereka ini menjadi orang yang taat dalam beragama, maka penting untuk kita berusaha bagaimana istri kita, wanita kita, menjadikan mereka ini orang yang mengamalkan agama, dan berusaha bagaimana wanita kita ada fikir agama. Karena laki-laki pagi dia keluar rumah untuk bekerja, kemudian sore hari dia pulang ke rumah, maka sepanjang hari anak-anak berada dengan siapa? Bersama siapa? Bersama ibu dan bersama saudara perempuan mereka. Maka apabila istri kita, anak perempuan kita, ibu kita ataupun saudara perempuan kita, mereka punya fikir agama, maka mereka pun akan bisa memberikan pengaruh supaya anak-anak nanti taat dalam beragama. Akan tetapi apabila kita tidak ada fikir untuk mereka dan kita tidak menimbulkan, berusaha mewujudkan semangat agama dalam diri mereka, maka di rumah kita pun tidak akan ada suasana agama, dan wanita-wanita kita pun tidak ada semangat dalam mengamalkan agama, dan akan memberikan pengaruh kepada anak-anak sehingga mereka pun malas dalam beragama. Karena setiap anak yang lahir ke atas dunia ini, dia terlahir dalam fitrah Islam. Kemudian ibu bapaknya yang akan menjadikan anak ini sebagai Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Maka orang-orang tua kita mengatakan bahwasanya suasana yang ada di dalam rumah, apa suasana yang ada di dalam rumah, maka anak akan mengikuti suasana tersebut. Apabila di dalam rumah tadi suasana adalah suasana Yahudi ataupun suasana Nasrani dan suasana Majusi, maka akan membentuk pikiran-pikiran Yahudi, Nasrani dan Majusi di dalam pikiran anak-anak. Jadi tidak mungkin di dalam satu rumah yang di sana hidup suasana Yahudi, kemudian anaknya menjadi waliullah, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kudratnya, kuasanya, inilah hal yang lain. Akan tetapi pada umumnya anak ini akan mengikuti setiap suasana apa yang ada di dalam rumahnya. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita menjadikan wanita-wanita kita menjadi orang yang taat dalam beragama, kita ajak mereka keluar di jalan Allah. Ini adalah perkara yang sangat penting. Dan bagaimana kita fikir wanita kita dan kita fikirkan wanita seluruh umat di seluruh negara-negara, berapa banyak wanita-wanita Islam. Mereka ini semua adalah tanggung jawab kita. Jadi semua laki-laki adalah tanggung jawab kita, dan semua wanita-wanita adalah tanggung jawab kita, karena mereka juga adalah umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak permintaan-permintaan dari berbagai macam negara. Tuan-tuan, sebagaimana Tuan mengirim jemaah laki-laki ke negara kami, maka kami juga meminta supaya dikirim jemaah masturah kemari. Sehingga ketika wanita kami melihat wanita-wanita kalian memakai pakaian dengan cara agama dan melihat wanita kalian mengamalkan agama, akan menimbulkan semangat untuk mengamalkan agama dalam diri wanita-wanita kami. Dan kami satu jemaah pernah dikirim ke Kirgistan. Kirgistan ini adalah satu negara bagian di Rusia. Lebih kurang 23 tahun yang lalu kami ke sana. Ketika itu masih ada Mufti Zainul Abidin Sahab, kemudian Haji Abdul Qadir Sahab, kemudian Bayi Muhammad Afzal Sahab rahmatullah alaihim, dan banyak lagi orang-orang tua kita dulu masih hidup dan sekarang mereka sudah meninggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka di sisinya. Maka jemaah kami datang ke sana, tinggal di satu masjid dan buat usaha di sana. Kemudian setelah asar kita buat jaulah, dan setelah maghrib kita buat bayan. Maka ketika itu ada seorang wanita, umurnya sudah tua, dengan memakai cadar dan kemudian menutup aurat sempurna, dia duduk di samping masjid mendengarkan bayan.
sampai bayan selesai. Maka setelah selesai bayan dan kemudian tashkil, maka kemudian wanita tua tadi pun berbicara. Dia mengatakan kepada jemaah bahwasanya orang-orang tua kalian mengirim jemaah laki-laki ke sini, sehingga laki-laki kami belajar agama dari kalian dan mereka pun ada semangat mengamalkan agama. Padahal kami perempuan ini juga adalah saudara Islam kalian. Maka kami mohon tolong sampaikan salam kami kepada orang tua kalian ketika kalian kembali ke Rewin nanti. Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya kami perempuan di sini juga pun perlu kepada agama, supaya mereka mengirimkan wanita mereka ke sini, supaya wanita kami di sini bisa belajar agama dari wanita kalian. Siapa yang akan mengajarkan agama kepada kami wanita-wanita di sini? 70 tahun kami tertindas di sini, tidak bisa mengamalkan agama dengan leluasa. Yang mana pernah satu masa di negeri kami ini mengucapkan nama Allah, menyebutkan kalimat syahadat, ini adalah satu kejahatan yang besar dianggap oleh pemerintah. Dan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara untuk jangka waktu yang begitu lama. Maka kemudian setelah itu jemaah ini kembali ke Pakistan, kembali ke Rewin. Ketika jemaah ini datang, maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ternyata ketika itu sedang ada musyawarah bulanan. Dan semua orang-orang tua kita sedang berkumpul di Rewin. Maka jemaah tadi pun telah memberikan karkuzari di depan semua orang-orang tua yang hadir di musyawarah ketika itu. Dan jemaah pun telah menyampaikan salam dari seorang wanita yang mereka temui ketika di sana. Mereka sampaikan kepada orang-orang tua ketika itu. Maka semua orang-orang tua kita ketika itu menundukkan kepalanya dan mengatakan bahwasanya betul apa yang disampaikan oleh saudara perempuan kita. Selama ini kita kurang memikirkan, kurang mengusahakan kepada mereka. Maka ketika itu juga orang-orang tua memerintahkan untuk membentuk jemaah ketika itu juga. Maka alhamdulillah telah terbentuk satu jemaah dari majelis musyawarah tersebut. Dan orang tua kita ketika itu memerintahkan jemaah yang baru pulang dari sana, 1 orang 2 orang di antara mereka ada yang siap untuk menemani jemaah baru ini berangkat dengan istri-istri mereka. Maka kemudian jemaah ini pun berangkat dengan mastorahnya, berangkat ke sana. Maka mereka pun telah buat usaha dengan sebaik-baiknya ketika di sana. Dan banyak wanita-wanita di sana telah belajar agama dari jemaah ini, belajar sholat, dan berapa banyak di antara mereka yang sudah tutup aurat. Maka banyak dari negara-negara yang lain datang surat ke Rewin minta jemaah mastorah supaya diantar ke sana, supaya wanita-wanita di daerah kami mereka pun bisa belajar agama, mereka punya fikir agama, fikir akhirat, supaya terbentuk keimanan mereka, semangat dalam mengamalkan agama. Siapa lagi yang akan mengajarkan agama kepada wanita-wanita kami? Maka hadirin yang mulia, kita bawa wanita kita keluar di jalan Allah dan kita wujudkan, kita hidupkan taklim di rumah-rumah kita. Kita buat taklim di rumah kita dengan rutin, supaya di rumah kita ini ada pembicaraan agama. Dan supaya wanita di rumah kita mereka sibuk dengan salat-salat sunat, kemudian tilawat Al-Quran, berzikir, supaya bisa meluangkan waktu untuk buat amal di dalam rumah. Dan hari ini di dalam rumah kita sendiri tidak ada suasana yang bisa memberikan semangat kepada wanita di rumah kita untuk mengamalkan agama. Maka untuk mewujudkan semangat tersebut kita harus bawa mereka, tinggalkan rumah kita, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian insyaallah mereka pun ada fikir agama dan mereka pun ada semangat untuk mengamalkan agama.